Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat-sobat UMKM seluruh Nusantara, kita jumpa lagi dalam acara Bincang-Bincang Santai UMKM Nusantara. Bersama kami, di sebelah kanan kami, ada tamu istimewa, yakni founder UPM, founder Yayasan Kawis, yakni Bapak Subhan Hari MPD. Selamat datang. Terima kasih Bu Aminda. Dan di sebelah kiri kami ditemani oleh seorang pengusaha muda yang sungguh sangat hebat yang mensupport para UMKM di Nusantara. Dari PT Purbalingga Mandiri Sejahtera, inilah dia, Bapak Rohim. Selamat datang Bapak Rohim. Selamat datang Pak Rohim. Selamat datang untuk yang harus semangat dan maju untuk maju terus maju. Yes, UMKM Nusantara memang harus maju. Dan mari kita dengarkan kiat-kiat apa saja yang telah dijalankan dan akan dijalankan oleh Bapak Subhan Hari untuk mendukung para UMKM di Nusantara. Silakan. Ya, terima kasih Bu Aminda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu teman-teman hebat ya, teman-teman yang selalu berjuang untuk para UMKM usahanya masing-masing. Ketemu lagi dengan saya Subhan Hari. Pada kesempatan ini kita menginspirasi para UMKM nasional. Mudah-mudahan para UMKM di sini bisa tumbuh, berkembang sampai berbuah. Jangan hanya berkembang saja, tidak berbuah-buah menjadi hasilnya pun harus berbuah manis. Alhamdulillah program-program dari Yayasan Karya Wirausaha Sinergi atau Kawis banyak sekali yang telah membantu teman-teman semua yang gratis atau pendonasi. Kita banyak pelatihan-pelatihan yang dimulai dari pelatihan public speaking atau disingkat dengan pelatihan teknik berbicara atau komunikasi ya. Di sini kita mengadakan untuk mendukung para UMKM, mengadakan pelatihan Akademi Wirausaha UMKM yang dilakukan selama 3 bulan. Wujud nyata kita, pelatihan itu semua tidak berbayar Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita di sini dengan teman-teman membantu para UMKM nasional, mudah-mudahan bisa naik kelas. Yang belum punya usaha, semoga bisa mempunyai usaha, belajar mempunyai usaha, belajar mengembangkan usaha. Setelah usahanya berkembang, belajar dan merekrut karyawan, sehingga akhirnya bisa membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran serta kemiskinan. Alhamdulillah kita sudah banyak mitra kita, hampir 1000-an orang ya, sudah 1000-an orang lebih ya, itu senasional Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan dengan adanya kita pelatihan yang sekarang kita lakukan selama 3 bulan, 17 kemerdekaan kita, 17 pelatihan kurikulum kita. Salah satunya public speaking sebagai materi pertama, sebagai teknik komunikasi, bahwa semua UMKM wajib bisa berbicara. Kita latihan mereka untuk menjadi narasumber selanjutnya. Kenapa? Ketika nanti banyak Indonesia semua belajar narasumber, mantap. Kita akan menghasilkan SDM unggul. Para UMKM akan bisa dan paham tentang apa yang dia bicarakan dan apa yang dia usahakan, sehingga menjadi narasumber di tempatnya masing-masing. Sehingga semua komunitas UMKM yang ada bisa maju bersama. Pelatihan yang kedua, tema yang kedua tentang bagaimana mental karakter wirausaha. Selanjutnya tentang pembuatan flyer, pembuatan video promosi menarik, digital marketing, dan juga pajak. Ada lagi tentang emas, ada lagi bagaimana bikin CP, PT atau yayasan, sampai ekspor. Ekspor kita pun dibantu, alhamdulillah banyak ketemu orang-orang baik Bapak Ibu teman-teman semua. Kita ketemu dengan para diaspora, mahasiswa luar negeri dan teman-teman saya yang kuliah di luar negeri serta saudara atau semuanya yang di luar negeri bisa membantu proses ekspor kita. Alhamdulillah kita ketemu orang-orang baik yang dengan tulus mau membantu dan bersama dengan kita. Perfectnya untuk para UMKM se-Nusantara itu benar-benar free ya Pak ya? Yes. Free open donasi. Yes. Seperti itu. Sungguh luar biasa.
Mari kita dengarkan sekarang ya langkah-langkah yang juga tidak kalah luar biasanya dari pengusaha muda kita ini, Pak Rohimin ya. Bagaimana kiat-kiatnya untuk membantu para UMKM di Indonesia yang mungkin masih banyak sekali mereka kategorinya merupakan pemula. Silakan Pak Rohimin. Terima kasih untuk kawan-kawan UKM dimanapun Anda berada, khususnya yang di secara skala nasional yaitu di Indonesia ataupun yang teman-teman kita yang ada di luar negeri di sana. Membantu kita, marilah kita gotong royong bersama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rohimin. Saya adalah General Manager daripada PT Purbalingga Mandiri Sejahtera yang bergerak di bidang alat laboratorium, kimia, dan jasa perbaikannya. Di samping itu, saya tertarik hatinya atau terketuk hatinya untuk membantu UMKM kita yang memang di masa-masa pandemi seperti ini banyak usaha yang memang katakanlah turun kelas ya kurang lebihnya seperti itu ya. Tapi di sini untuk teman-teman UKM dimanapun berada itu tidak usah berkecil hati dan tidak usah minder, karena di sini di sebelah kanan saya itu sebelah sana tuh ini adalah pakar daripada UMKM, begitu bukan gitu Pak? Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan ya. Ini adalah salah satu pakar UMKM kita yang memang mendorong UMKM kita untuk maju dan sudah banyak UMKM kita yang merasa tersupport untuk menjadi pengusaha yang memang di masa pandemi seperti ini untuk bangkit, begitu. Nah, di samping itu nanti kita akan lebih santai lagi kalinya untuk bincang-bincang santai ini bertiga ya kan, begitu kan. Siap. Membedah masalah UMKM kita begitu seperti apa dan langkahnya seperti apa. Nanti ada mungkin sedikit trik dan tips dari saya mengenai langkah yang harus ditempuh dalam masa pandemi. Kita mengetahui apa sih trik and triknya ya dari Pak Rohimin. Kita dengarkan kembali keterangan dari Pak Subhanari. Sebetulnya nih ya Pak Hari, apa sih yang Pak Hari inginkan dari para UMKM nasional ini ya? Mereka tuh inginnya tuh mencapai target seperti apa? Gimana? Ya, baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu dan kawan-kawan semua yang telah menyimak acara kita, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan menambah income pemasukan teman-teman. Yang paling dan yang akan Bapak Ibu dapatkan yang pertama kali adalah harus upgrade SDM. Semua jenis UMKM harus upgrade. Ketika upgrade your skill, maka akan upgrade your income otomatis. Yang tadinya nggak bisa bikin flyer, ya upgrade grid, belajar mati-matian supaya dia bisa, sehingga dia bisa yang tadinya flyer tidak pakai gambar, pakai cuma tulisan, nanti ke depan dengan gambar. Kedua, bisa juga dengan public speaking. Kemampuan public speaking tadi masih ragu-ragu, yang ada kata gitu ya, kita bina, kita latih supaya pelan-pelan kata-katanya terstruktur, ada jedanya, dan bisa orang lain mendengarkan dengan nyaman. Nah, itu juga akan mempengaruhi supaya barang dagangan itu laku. Tapi kalau kita ngomong cepet-cepet banget gitu ya, terus nggak ada intonasinya, orang udah tidak akan mau beli gitu ya. Nah, itu ada teknik public speaking, sehingga jadi begitu ya. Oke, saya benerin deh caranya. Nah, itu SDM penting sekali untuk kita bagaimana menjadi SDM unggul. Begitupun dengan program kita yang kita latih UKM nasional dari semua komunitas yang ada, semua komunitas yang ada di Indonesia, kita latih bagaimana dia membuat video promosi, ya. Bagaimana juga mereka mulai tadinya nggak bisa ngomong, belajar jadi narasumber, gitu. Kenapa sih belajar jadi narasumber? Supaya bisa bangkit semua. Jika banyak narasumber, wush, mantap, Indonesia akan maju. Upgrade your skill, upgrade your income. Artinya, marilah kita bangun ya personal branding kita, pengetahuan kita, agar penghasilan kita juga bertambah. Adalah sebuah realita ya. Dalam usia muda, Pak Rohimin ini
di usia 30 sudah menduduki jabatan sebagai General Manager di sebuah perusahaan yang bergerak di alat-alat laboratorium. Pasti Bapak punya tips and trik bagaimana Bapak bisa sukses ya, menjaga, menggalang, dan memajukan PT Purbalingga ini. Tip dan trik dari saya adalah bagaimana kita melihat peluang untuk segera kita ambil. Jadi kalau kita ada peluang, kita segera kita ambil, kan begitu kan, agar tidak terambil oleh orang lain. Seperti itu yang trik yang memang sekarang saya gunakan. Salah satunya itu di lain waktu kan pernah saya kupas juga masalah ATM dan lain sebagainya, kan sudah saya kupas. Maka yang di sini yang saya juga adalah bagaimana cara cepat kita mengambil langkah atau peluang bisnis yang harus segera kita ambil daripada diambil oleh orang lain, seperti itu. Nah, maka dari itu marilah untuk kawan-kawan UKM, untuk teman-teman UKM yang dimanapun Anda berada, maka dengan kondisi seperti ini kita harus memikirkan, berpikir untuk bagaimana menciptakan peluang. Dan kalau ada peluang itu tidak boleh lama-lama, gitu kan? Tidak boleh lama-lama. Maka dari itu tips dan trik jangan lupa dalam artian jangan lupa apa? Jangan lupa ikutin terus WPN ataupun di Kawis. Saya akan sharing di situ tentang bagaimana triknya, bagaimana caranya, metodenya. Nah di sini biasanya akan saya kupas tuntas biasanya dari berbagai segmen. Jadi saya tambahkan sedikit yang berbeda ya. Silakan. Jadi gini teman-teman ya. Peluang, berarti kan muncul ide bagus nih ya. Iya. Begitupun teman-teman ketika punya ide bagus, langsung wujudkan. Jangan ditunda-tunda, ya Pak. Iya. Begitu Betul peluang, sekali. oh ini ada peluang ini nih. Terus kita tahan nanti aja deh. Wah itu mah udah hilang, nanti berubah lagi. Ketika kita punya ide bagus, langsung wujudkan, langsung eksekusi, sehingga tidak ditunda-tunda. Ketika ada tunda-tunda, berubah lagi. Itu malah sudah diambil oleh orang lain. Iya. Kan begitu, kebanyakan begitu. Saya udah mulai usaha nih, dan begitu kan kebanyakan yang begitu kan. Iya. Udah mulai mau buka usaha ini, sudah saya amati, sudah saya itu, udah riset dan lain sebagainya. Begitu mau diaplikasikan, mau direalisasikan, karena terlalu lama waktunya, sudah orang lain duluan buka. Begitu loh. Maka dari itu kita yang sebagai support daripada UMKM atau yang bisa dikatakan kami UMKM itu harus pandai-pandai memberikan masukan begitu kan kepada kita yang biar cepat-cepat mengambil peluang itu. Luar biasa sekali bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga ini bincang-bincang yang sangat sederhana dan cukup singkat ini bisa menginspirasi para UMKM di seluruh dunia Indonesia. Amin. Terima kasih Bapak Subanari dan terima kasih Pak Rohimi. Kita jumpa lagi dengan bincang-bincang pada episode berikutnya.